Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Alex Januar dengan NIM 22010228 ingin mempresentasikan tentang review jurnal Supply Chain Management pada perusahaan manufaktur. Pengertian Supply Chain Management. Menurut P. Tyagi tahun 2014, supply chain adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada pelanggannya. Rantai ini juga merupakan jaringan atau jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubungan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan dan penyaluran barang tersebut. Sedangkan menurut Schroeder tahun 2007 189, supply chain adalah serangkaian dari proses bisnis dan informasi yang menyediakan produk atau jasa dari supplier ke perusahaan dan mendistribusikannya ke konsumen. Jurnal yang direview yaitu adalah jurnal dari EMBA dengan judul Manajemen Rantai Pasokan Produk Cengkeh pada Desa Wawona, Minahasa Selatan dengan penulis Stephanie Carter-Wuwung dengan volume 1 nomor 3 halaman 230 sampai dengan 238 bulan Juni tahun 2013. Tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana alur kerja yang efisien untuk mempercepat manajemen rantai pasokan produk cengkeh sampai ke tangan konsumen dan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada pengeluaran oleh pengusaha produk cengkeh. Kategorikan dalam metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survei. Kemudian data kualitatif yaitu untuk diperlukan dalam menjelaskan berbagai gambaran dan peristiwa sehubungan dengan pelaksanaan penelitian berupa kegiatan operasional. Kemudian data primer diperoleh langsung dari petani di desa tumpaan dengan cara memberikan kuesioner kepada pemasok untuk konsumen yang telah selesai bertransaksi dan juga wawancara langsung dengan pemasok lokal. Kemudian data sekunder diperoleh dari literatur yang ada, media cetak, internet, dan lainnya sebagainya yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian tersebut. Kinerja manajemen rantai pasokan mencakup aktivitas pembelian dengan tujuan membangun rantai pasok yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan untuk dapat mempertahankan kualitas dan ketepatan waktu pengiriman yang meliputi panen cengkeh, proses penjemuran, proses pergudangan, dan proses penjualan. Manfaat manajemen rantai pasokan. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Konsumen harus puas dengan produk dan pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. Kemudian, meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian, menurunnya biaya. Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Kemudian pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. Kemudian peningkatan laba. Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, akan meningkatkan laba perusahaan dan mendapat keuntungan dari segi proses distribusi produknya. Lambat laun akan menjadi bertumbuh pesat. Kemudian cara kerja manajemen rantai pasokan. Alur operasional produk cengkeh dari perkebunan, kemudian pengepul Manado, ekspedisi Bitung, manufaktur, distributor, dan pelanggan produk dengan biaya yang meningkat tergantung dari nilai serta kegunaannya tersebut, yaitu dari 85.000 dari pengepul perkebunan, kemudian 90.000 dari pengepul kota Manado, kemudian 95.000 dari ekspedisi Bitung, kemudian 100.000 dari pabrik
membeli bahan baku tersebut, kemudian dijual menjadi produk bahan dengan keuntungan Rp1.440.000 per kartonnya. Para pengecer menjual pada pelanggan dengan keuntungan yang kecil, yaitu sebesar Rp12.000 per bungkusnya. Tidak mau ketinggalan, para pedagang asongan menjual dengan modal kecil, menjualnya per batang, yaitu dengan Rp1.000 per batangnya. Lebih efisien untuk para pelanggan kalangan bawah. Rantai pasokan ini melibatkan semua interaksi antara pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Rantainya meliputi waktu, biaya, dan transportasi, transfer uang tunai, dan kredit, serta perpindahan ide dan bahan baku. Bahkan, produsen produk cengkeh harus menyediakan komponen seperti label dan wadah pengepakan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, manajemen rantai pasokan para petani masih menggunakan metode barter dengan dana awal diberikan kepada petani, kemudian diolah dalam bentuk pupuk, alat paras, konsumsi dan bahan bakar. Apabila petani sudah mendapatkan hasil pertanian, lalu diberikan kepada pemilik perkebunan dengan harga yang rendah, lalu dijual kembali kepada pengepul di Manado dengan harga yang tinggi. Para pengusaha menggunakan metode timbal balik barang dan jasa sebagai disposisi sirkulasi proses produksi, dari barang mentah menjadi bahan jadi, dari berupa bibit unggul cengkeh menjadi buah cengkeh yang mempunyai nilai jual yang rendah kepada pemilik perkebunan dalam satuan liter, kemudian dijual kembali dalam satuan kilogram kepada pengepul dengan harga jual yang tinggi. Kemudian syarat, para pengusaha sebaiknya dapat memberikan bantuan modal untuk meningkatkan kapasitas usaha para petani sehingga terjadi peningkatan produksi dan dapat meningkatkan penjualan bagi para pengusaha itu sendiri.